Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang nggak sengaja juga masuk ke video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang wabah antivirus yang sedang terjadi di sebuah kapal pesiar mewah, dan kasus ini sampai merenggut 3 nyawa. Apa sih? Hah? Dan yang bikin banyak orang panik itu adalah virus ini tuh diduga bisa kemungkinan menular dari manusia ke manusia. Dan jujur aja ya, buat banyak orang ini tuh kayak langsung dejavu ke tahun 2019. Aku sendiri sebagai alumni COVID-19 kayak ngerasa wajar banget sih, karena ya ada trauma dan ada rasa ketakutan tersendiri gitu, takut kejadian kayak gitu tuh terulang lagi. Tapi di sisi lain juga banyak banget kayak orang yang bingung kok bisa hantavirus itu muncul di kapal pesiar yang bisa dibilang lumayan mewah. Karena pada dasarnya kapal pesiar itu identik dengan standar kebersihan yang super ketat, harga tiketnya yang mahal, bahkan sampai ratusan juta, dan penumpangnya itu bisa dibilang dari kelas atas dari berbagai negara gitu. Tapi justru malah muncul wabah virus yang biasanya itu ditemukan jauh di alam liar. Dan karena memang virus ini tuh biasanya menyebar dari tikus. Apakah benar memang ada tikus di dalam kapal tersebut, atau ada penumpang yang sudah terpapar sebelum naik ke dalam kapal pesiar tersebut? Dan kenapa dunia kayak langsung waspada saat tahu jenis virusnya? Oke, kita langsung aja masuk ke kronologinya. Jadi nama kapal ini adalah MV Hondius, tapi ini tuh bukan kapal pesiar yang mewah kayak tinggi, kayak banyak kasino di dalamnya, ada waterpark atau pesta sepanjang malam. MV Hondius ini adalah kapal ekspedisi kelas polar yang memang dirancang kayak untuk perjalanan ekstrim ke wilayah terpencil seperti Antartika, pulau-pulau liar, sampai area yang masih dipenuhi satwa yang sangat alami banget. Kapal berbendera Belanda ini mulai beroperasi sejak tahun 2019 dan mampu membawa sekitar 150-170 termasuk kru kapal tersebut. Jadi jelas ya, ini tuh kayak bukan kapal ecek-ecek kayak gitu, ini tuh kapal mewah gitu. Berisik. Sana bawah sana. Orang-orang yang naik kapal ini biasanya kayak mencari pengalaman eksklusif, melihat penguin dari dekat, paus liar, gunung es raksasa, dan tempat-tempat yang nggak bisa didatangi kebanyakan orang. Tapi siapa sangka perjalanan mewah yang awalnya terlihat indah ini perlahan berubah menjadi mimpi buruk di tengah Samudra Atlantik. Jadi perjalanan ini dimulai pada tanggal 1 April 2026. MV Hondius berangkat dari Ushuaia di Argentina. Ini merupakan kota paling selatan di dunia yang memang dikenal sebagai gerbang utama menuju Antartika. Saat itu ada sekitar 147 di dalam kapal tersebut, yang terdiri dari penumpang dan kru kapal tersebut. Di hari-hari pertama semuanya terlihat normal, orang-orang menikmati perjalanan, posting foto pemandangan, ikut aktivitas wisata, ikut aktivitas outdoor, dan suasana kapal itu berjalan seperti biasanya. Sampai akhirnya pada 6 April, seorang penumpang pria asal Belanda mulai mengalami demam tinggi. Dan pada awalnya nggak ada yang ngerasa panik gitu, karena pada dasarnya di kapal itu ya orang sakit sebenarnya hal yang sangat umum gitu ya. Bisa karena flu, kelelahan, mabok laut, atau infeksi ringan. Tapi kondisi pria ini sedikit berbeda gitu, karena memburuknya itu cepat banget, dari yang demam, tubuh lemas, lalu mulai mengalami sesak nafas yang ekstrim gitu. Dan pada tanggal 11 April 2026, pria itu dinyatakan meninggal di dalam kapal tersebut pada saat posisi di tengah lautan. Awalnya masih banyak orang yang mengira ini tuh kayak cuman kasus medis biasa gitu, apalagi memang korbannya itu sudah lumayan tua, bukan lumayan lagi sih, memang sudah sepuh lah karena sudah berusia 70 tahun. Namun situasinya itu mulai terasa aneh setelah kapal ini tiba di Pulau Saint Helena pada tanggal 24 April 2026. Jenazah korban pertama itu diturunkan di sana kayak untuk proses pemulangan ke Belanda. Sang istri yang pada saat itu masih terlihat sehat ikut turun untuk mendampingi jenazah suaminya untuk dipulangkan ke Belanda. Tapi karena memang Pulau Saint Helena ini terletak sangat terpencil dan nggak punya penerbangan langsung ke Eropa, akhirnya mereka harus transit dulu di Johannesburg, Afrika Selatan, menggunakan maskapai Airlink.
Dan disinilah semuanya mulai berubah, karena sesampainya di Bandara Johannesburg, sang istri itu tiba-tiba pingsan dan tidak lama kemudian dia dinyatakan meninggal dunia di hari yang sama. Dan di saat yang bersamaan juga di dalam kapal yang sudah mulai kembali berlayar meninggalkan St. Helena, seorang penumpang asal Inggris mulai mengalami gejala yang sangat mirip dengan korban pertama, seperti demam tinggi, sesak nafas yang ekstrim, dan kondisi terus memburuk. Pria itu akhirnya dievakuasi lewat jalur udara ke rumah sakit di Sandton, Afrika Selatan. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2026, hasil laboratorium dari sampel darah sang istri jenazah pertama itu dan penumpang asal Inggris itu akhirnya keluar dan hasilnya positif hantavirus varian Andes. Dan sejak saat itu dunia medis itu langsung gempar, karena yang pertama itu Andes virus itu bukan hantavirus biasa, dan yang kedua adalah sang istri korban sebelumnya itu sempat naik pesawat komersil dari St. Helena menuju Johannesburg, yang artinya ada puluhan penumpang lain yang kemungkinan sempat melakukan kontak dekat dengannya selama perjalanan. Dan dari sini sekitar 82 penumpang pesawat langsung masuk daftar pemantauan medis karena dikhawatirkan ikut terpapar virus tersebut. Sementara itu, nasib dari MV Hondius sendiri makin tragis karena setelah meninggalkan St. Helena itu, kapal ini seperti berubah menjadi kapal hantu yang terombang-ambing di Samudra Atlantik selama hampir 2 minggu. Kapten kapal yang berkali-kali mencoba meminta izin untuk bersandar ke beberapa negara di Afrika seperti Namibia, Angola, dan Senegal, tapi semuanya itu langsung menolak karena negara-negara ini tuh kayak takut kalau virus Andes itu bakal menyebar ke wilayah mereka gitu. Padahal sebenarnya kapal tersebut ini kapal ini tuh kayak bersandarnya itu bukan untuk menurunkan penumpang gitu, melainkan ingin merestock bahan-bahan dan persediaan logistik di dalam kapal tersebut yang memang sudah mulai menipis. Jadi bayangin aja, di tengah laut ada kapal yang membawa ratusan orang, beberapa di antaranya sedang sakit, tidak ada negara yang mau menerima, dan semua orang di dalam kapal itu mulai ketakutan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya apa itu hantavirus gitu ya. Jadi hantavirus adalah virus yang biasanya ditularkan melalui urin, air liur, atau kotoran hewan pengerat seperti tikus. Manusia biasanya tertular karena menghirup partikel debu yang memang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Jadi sebenarnya virus ini tuh nggak semudah seperti flu yang menyebar lewat udara. Tapi yang bikin dunia langsung waspada adalah jenis virus yang ditemukan di kapal ini adalah Andes virus, di mana Andes virus adalah satu-satunya strain hantavirus yang pernah terbukti bisa menular antar manusia. Walaupun penularannya biasanya membutuhkan kontak dekat dalam waktu yang cukup lama. WHO sendiri mengatakan kalau risiko global saat ini masih sangat rendah dan mereka juga menegaskan kalau situasi ini belum bisa disamakan dengan COVID-19. Alhamdulillah kalau begitu ya, kita jadi sedikit lebih tenang. Tapi tetap aja karena masa inkubasinya mencapai 42 hari, semua orang yang pernah melakukan kontak dekat tetap harus dipantau secara ketat. Dan sekarang yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kok bisa virus ini bisa masuk ke kapal gitu. Dan selama video ini dibuat, investigasi itu masih terus berjalan ya. Tapi ada beberapa kemungkinan yang sedang diselidiki. Kemungkinan pertama itu paparan sebenarnya terjadi sebelum keberangkatan kapal tersebut karena beberapa penumpang diketahui sempat mengikuti aktivitas outdoor di Argentina sebelum naik kapal. Dan wilayah Argentina sendiri memang termasuk area endemik dari Andes virus ini. Dan kemungkinan kedua, kontak dengan satwa liar selama ekspedisi. Karena rute dari kapal pesiar Hondius ini memang melewati banyak pulau terpencil dan area ekosistem yang masih liar. Dan kemungkinan ketiga, setelah ada satu orang yang terinfeksi, terjadi penularan terbatas di dalam kapal, terutama antar pasangan, teman sekabin, atau orang-orang dengan kontak sangat dekat. Dan di update terbaru, pas aku tag video ini, pada tanggal 10 Mei 2026, MV Hondius akhirnya tiba di Tenerife, Kepulauan Canary, Spanyol, dan penumpang mulai dievakuasi satu persatu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan sampai saat ini, jumlah kasus yang dilaporkan sudah naik menjadi 8 kasus, 3 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara beberapa penumpang dari Amerika, Inggris, Prancis, dan negara lainnya sekarang menjalani karantina selama 42 hari di negara masing-masing.
WHO juga sudah mengirim ribuan alat tes ke beberapa negara untuk mempercepat proses pelacakan kontak. So, itulah pembahasan tentang wabah hantavirus yang sedang terjadi di kapal pesiar MV Hondius. Semoga aja kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya guys. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kasus ini berpotensi membesar atau justru segera dikendalikan? Kalau aku sih berharap semoga kita semua tetap baik-baik aja, gak ada hal-hal yang memperburuk keadaan kita. So, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. So, jangan lupa juga follow Instagram aku kalau kalian mau request atau mau tanya-tanya sesuatu juga boleh banget lah ya. Maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, aku minta maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye-bye.